Bener Pak. Oh karir itu lebih hebat. Anaknya Pak itu lebih bagus dari anak kita dengan kamu. Oh, semuanya ini, istrinya ini. Tuh dandan kamu di rumah pakai daster doang gitu. Dulu perasaan sebelum nikah kamu cantik, ya ketemunya di tempat umum pakai dandan. Sekarang Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. kemarin kita udah bahas Pak 5B. Oke. Bersyukur, bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama, berhijrah. Dan memang terbukti sih 5 itu cukup gampang dihafal. Nyatanya saya masih hafal, padahal episode kemarin loh dibahasnya. Padahal langsung ya. Tapi bener Pak, 5B gampang dihafal gitu. Singkatan ada B-nya di awal gitu. Walaupun ini mirip sama tebak-tebakan buah nih. Apa itu? Sebutkan 10 buah yang berakhiran huruf K. Oke. Rambutan busuk. Kakak busuk gitu. Hadiahnya sepeda. Ada sepeda. Jadi B-nya kan dari ber ya. Ya, oke. Dari awalan gitu, bukan dari syukur, cita-cita gitu. Tapi jadi mudah dihafal. Bersyukur, bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama, berhijrah. Sekarang kita bahas satu-satu deh Pak. Hari ini bersyukur dulu. Oke. Jadi kalau saya tangkap keluarga yang sukses, kalau mau sukses berkeluarga, yang pertama harus dimulai karena ini kan runut ya dari belief gitu. Maka mulai dari bersyukur, keluarga yang bersyukur. Nah saya tanya pada Kak Ojan. Tolong sebutkan 5 hal yang paling Kak Ojan syukuri dari keluarga Kak Ojan. Oke, siap. Yang pertama, saya bersyukur kami dikaruniai anak. Oke. Anak 1. Yang kedua, saya bersyukur sampai hari ini saya tidak punya cicilan apapun. Nol cicilan. Jadi gak ada beban tiap bulan. Saya bersyukur saya memiliki istri yang solihah. Oke. Namanya aja Ati Hidati Solihah. Itu Solihah. itu sama dengan itu ya. Ada anekdot sedikit ya. Apa tuh Pak? Yang seorang ojek online dengan penghasilan pas-pasan gitu. Dia selalu mengatakan saya simpan ini untuk umroh. Kemudian di belakang kan semua orang hebat sekali. Ini sudah memberikan umroh. Ternyata umroh adalah nama istrinya. Iya. Jadi kalau John tadi menyebutkan syukur yang ketiga adalah memiliki Istri yang solihah. Iya. Antara kalau namanya solihah. Tapi beneran solihah. Baik orang. Baik sekali. Kemudian saya bersyukur punya mertua juga yang baik. Gitu. Karena saya tinggal sama ibu mertua saya Pak. Gitu. Dan saya tahu persis banyak sekali teman-teman saya yang cerita. Bahkan beberapa teman saya itu Bermasalah. sampai cerai. Oke. Karena mertua. Saya tinggal sama mertua dan baik-baik banget gitu. Bahkan ya berkah buat saya. Tinggal sama mertua tuh berkah sekali. Kemudian saya bersyukur karena rumah tangga saya sampai hari ini tidak ada masalah yang begitu besar. Oke. Gitu. Jadi banyak lah. Kalau Bapak minta 100 ya saya bisa. Ini Tapi waktunya aja sih. Iya. Padahal mikir juga 5 tadi. ini modal penting Kak Jan. Modal penting. Jadi ketika kita sudah bisa menyebutkan apa sih yang kita syukuri dari keluarga kita, gitu. Itu sudah satu modal yang sangat berharga bagi kita untuk membangun keluarga yang sukses tadi. Oke, artinya maksudnya pertanyaan itu di beberapa orang tidak gampang kali dijawab ya? Tidak gampang. Gitu Jadi ya? itu tidak gampang. Oke. Padahal harusnya gampang. Harusnya gampang. Harusnya gampang. Harusnya banyak. Harusnya banyak. Hanya saja kita terbiasa untuk melihat hal-hal negatif. Oke. Ini mirip Pak sama ketika kita mengadakan pelatihan parenting gitu. Oke. Terus kita ngasih pertanyaan. Coba Bapak Ibu sebutkan 5 kelebihan anak ibu. Itu banyak ibu-ibu yang kesulitan untuk ngisi cuma 5 kelebihan anaknya. Ketika sesi setelah 5 menit selesai, isi 5 kekurangan
Lebih cepat. 12 ditulis Pak. Iya. Ya ini benar-benar Ini kelihatannya sepele ya. sepele benar. Nah sekarang apakah Tapi penting. apakah keluarga kita gitu kan itu sudah bersyukur Oke. dan ini menjadi modal yang terpenting. Inilah turunan dari belief kita. Iya, iya. Tadi kita ingat pekan lalu bahwa yang pertama adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu selalu positif kan, Kak Jan. Oke. Jadi yang Jadi kalau bilang, aku yakin nggak berhasil itu bukan keyakinan. Maksudnya itu ragu-ragu. itu ragu-ragu. Ya, artinya pasti, Yakin gagal gitu. itu pasti akan gagal. Oke. Nah, kita akan bicara sisi positif ya. Jadi dan itu turunannya ada diawali dari bersyukur tadi. Dan bersyukur adalah kita ingat apa sih yang kita syukuri dalam keluarga kita. Saya teringat betul itu suatu saat saya ikut sebuah pelatihan ya. Dan kemudian si fasilitator kan selalu mengingatkan bahwa nanti malam gitu, sebelum tidur gitu, tolong diingat gitu, apa yang 5 hal gitu, apa yang Anda syukuri hari ini dari diri Anda gitu kan. Jadi kita malam tidur gitu, baru inget-inget ya. Ini tadi makan soto gitu. Ya rada kurangin dikit sih, tapi seger kok. Kemudian ya alhamdulillah kondisi saya baik gitu kan. Alhamdulillah apa gitu. Ketika kita membiasakan diri sebelum tidur mengingat 5 hal kebaikan gitu. Itu insya Allah sudah tercegah dari stroke gitu. Oh ya. paling tidak salah satu faktornya sudah terkurangi. Jadi kalau masih kena stroke ya. Itu berarti ada faktor yang lain gitu. Tetapi paling tidak sudah akan mengurangi. Begitu juga dalam keluarga kan. Ketika kita bisa mengingat 5 hal dalam diri kita, dalam keluarga kita menjadi satu kebaikan, maka kemungkinan keluarga tadi terkena stroke keluarga gitu, yang membuat keluarga tadi menjadi disfungsi, ini sudah akan tereliminasi. Oke. Dimulai dari bersyukur. Saya sebenarnya bicara bersyukur itu jadi ingat anak saya. Anak saya kan namanya Atta Zada Syakir. Oke, ada Syakirnya ya. Ya, jadi yang ngasih nama istri saya. Oke. Saya bilang kenapa Atta Zada Syakir? Ini sebenarnya bahasa Arab yang ya selengean lah buat nama ya. Agak dipelesetin lah. Iya. Atta Zada Syakir itu artinya kehadirannya menambah rasa syukur. Karena kata istri saya nggak mau bilang karena punya anak bahagia, artinya nggak bahagia dong sebelumnya gitu. Jadi kami udah bahagia loh, nak. Kami ngasih tahu anak bahwa nak kami itu udah bahagia loh, bapak sama ibu sebelum ada kamu. Tapi setelah ada kamu, kebahagiaan kami, rasa syukur kami nambah gitu. Oke. Dan anak saya tuh Pak, jadi kalau misalnya jalan nih, kan kita ceritain tuh nama dia artinya apa, ini apa. Gitu. Kalau jalan terus dia bilang alhamdulillah gitu kan. Kok alhamdulillah dek? Ya kan Syakir. Kalau orang namanya Syakir itu selalu bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sukses ya. Jadi ya bersyukur ya. Dan bersyukur nih sebenarnya istilahnya tuh kayak ini Pak ya, pemaknaan ya. Benar nggak sih, pemaknaan atau the meaning gitu ketika melihat sesuatu. Saya ingat nih sebuah cerita yang sebenarnya saya pernah dengar cerita ini dari Pak Zaim. Tapi saya baca di buku. Ada di buku 101 Kisah Memberdayakan. Versinya agak beda. Jadi ada seorang petani seorang laki-laki petani yang hidup dengan anak laki-lakinya berdua doang gitu, yang hanya memiliki satu kuda yang kudanya kabur dari kandangnya. Iya. Gitu. Kemudian tetangganya ribut nyariin karena kasihan. Mereka petani miskin cuma punya satu kuda yang membantu pertanian dan hilang. Pas dicari-cari kan nggak ketemu tuh. Akhirnya mereka bilang, maaf ya Pak, kita udah coba bantuin nggak ketemu. Kami turut berduka cita gitu. Malang betul nasibmu. Kata petani, nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu.
Kata dia, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah sih, kata tetangganya kan? Ini kan kuda hilang, itu bukan alhamdulillah gitu. Apalagi dia miskin gitu. Apalagi miskin. Satu-satunya kuda. Satu-satunya kuda. Beberapa hari kemudian kudanya balik, malah bawa banyak gerombolan kuda liar yang sehat-sehat dari gunung. Akhirnya masuk kandang mereka, terus tetangganya bilang, wow, ini berkah nih, kata mereka. Kata dia, ya nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Alhamdulillah gitu. Ternyata kuda liarnya banyak, harus dilatih, anaknya ikut melatih gitu kan. Karena kata orang-orang, kalau ini dilatih dijual bisa mahal nih. Tapi harus dilatih dulu. Terus anaknya kan ngelatih kudanya, karena liar, jatuh, keinjek, kakinya patah. Kata orang-orang, aduh sial betul nasibmu. Kata dia, nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih, katanya kan. Ini anakmu patah kakinya. Ya ternyata setelah itu negara mereka mengalami perang, terus ada wajib militer, semua pemuda harus ikut berperang, terus semua pemuda di kampung mereka diwajibkan perang, ternyata anaknya yang nggak ikut. Kata tetangganya, wah kamu beruntung banget ini, katanya, gara-gara anakmu kakinya patah, anakmu tidak harus ikut berperang, sementara anak kami bisa jadi mereka bisa mati di medan perang. Kata dia, alhamdulillah. Nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Maksud saya cerita ini kan tentang pemaknaan, Pak ya? Iya, betul. Dan bersyukur ini kayaknya tentang pemaknaan juga. Iya. Yang saya sebut ke Pak Zaim 5 hal tadi memang nyata sekali kelihatannya, itu harus disyukuri. Iya. Tapi banyak juga hal-hal yang kelihatan kadang seperti musibah ya. Iya. Kadang seperti musibah bisa jadi itu juga harusnya disyukuri, Pak ya. Betul. Ya nggak sih? Betul. Ini kita dengar yang mudah-mudahan semua yang korban Sriwijaya Air mendapatkan kebaikan, diterima oleh Allah gitu. Amin. Tapi ada beberapa cerita yang orang gagal berangkat karena swab testnya telat keluar. Suratnya tuh. Itu contoh ya. Dan ketika swab tesnya nggak keluar dan dia gagal, awalnya bisa jadi dia bilang ini musibah ya. Iya. Jadi aku harusnya sudah terbang, sudah selesai di sana. Oke. Dan ternyata tidak gitu kan. Ini kan satu ya yang tidak tahu kan kita. Iya. Artinya bisa jadi segala hal yang kita anggap ini musibah, belum waktunya aja kita tahu bahwa itu sebenarnya berkah, Pak ya. Betul. Bahkan semua yang terjadi malahan ya. Iya. Jadi semua hal yang terjadi pada kita ini bisa kita syukuri. Itu kalau tadi syukur sebagai satu pemaknaan. Iya. Tetapi di luar yang memaknai yang sekarang musibah pun, yang positif saja sebenarnya dalam hidup kita tuh banyaknya banget. Iya. Nah kita sering melupakan itu. Iya. Nah ini yang kemudian mengapa awal petaka gitu ya. Karena kemudian kita melupakan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Inilah mengapa penting bersyukur menjadi hal pertama. Artinya rumah tangga kalau mau sukses harus semacam melis kali ya. Di tengah misalnya saya juga misalnya gini, Pak. Saya juga mengakui bahwa bisa jadi banyak rumah tangga tidak dalam tanda kutip ya, menurut mereka tidak seberuntung lu bisa cerita begitu tadi kan bilang nggak ada cicilan tiap bulan. Iya. Saya cicilan misalnya kata dia 10 juta dan sekarang saya di PHK. Apa yang saya syukuri? Ya kan? Kayaknya Pak Zaim kan bisa cerita bersyukur ya, Bapak kan sukses gitu kan. Anak Bapak dua-duanya kuliah di luar negeri, Bapak punya rumah banyak gitu. Bapak punya istri yang sukses juga di karir. Lah saya gitu kan. Iya. Gimana tuh, Pak? Tapi kan kita harus ingat pada sebuah pembelajaran paling klasik. Mau lihat ke atas atau melihat ke bawah? Jadi selama kita selalu melihat ke bawah, gitu kan, maka rasa syukur pasti akan selalu timbul. Jadi mungkin kita merasa sedang malang ini ya. Tapi ternyata ya nggak malang-malang amat, gitu kan. Banyak sekali yang lebih dari kita dan nggak apa-apa juga. Misalnya seperti itu. Dan kemudian juga kita harus yakin juga bahwa apa yang terjadi pada kita, gitu kan,
itu adalah bagian dari proses belajar kita untuk menempa kita, gitu kan. Itu yang kadang saya sampaikan pada teman kita, pada Mas Yoga misalkan. Kelebihan dia apa? Gitu. Karena dia tidak memiliki materi cukup di keluarga ini. Ini kemudian dia memiliki etos kerja keras lebih dari orang lain. Ini contoh ya. Jadi ketika musibah, ketika situasi tadi terjadi dan kemudian kita bisa mengambil makna dari keadaan yang menimpa kita, justru itu akan memberikan kelebihan. Jadi saya ketemu dengan beberapa orang di Menteri BUMN saja gitu, yang saya kenal benar-benar sukses karena kerja kerasnya dan hidupnya sangat susah. Misalkan Pak Dahlan Iskan, kemudian juga Pak Sugiarto, hidupnya sangat susah, tetapi akhirnya mereka memiliki daya tarung yang kemampuan kerjanya 3 kali lipat dibanding saya. Yang saya tidak akan memiliki karena saya terlalu berkecukupan dari kecil. Ini contoh ya. Jadi setiap keadaan selalu memberikan sesuatu yang kita tidak duga, dan itulah pentingnya bersyukur. Dan tadi juga bicara sukses Pak ya, sukses nggak bisa dibandingin antar orang ya. Betul. Sebelumnya juga gitu kan kita bicara, artinya ya maksudnya setiap orang punya rasa syukur yang berbeda-beda, hal yang bisa disyukuri gitu. Nah kalau dikaitkan dengan spiral karakter, ini masuk di mana nih? Bersyukur ini? Belief. Jadi bagian belief. Nah, tapi bagian belief ini kan, keyakinan ini kan tidak hanya bersyukur. Turunan dari belief banyak ya. Belief itu kan banyak banget. Ya, sholat juga, berdoa, zikir, kemudian ikhlas, ada macam-macam lagi. Kenapa kira-kira kok kita menekankan milih satu ya, bersyukur tadi? Kalau menurut saya pertama tadi ya, karena bersyukur itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan. Artinya semua orang bisa melakukan gitu Pak. Dan paling mudah. Gini Pak. Nih, jadi saya kebetulan belajar ventriloque. Jadi ada namanya ventriloquism. Bisa dicoba. Teknik memainkan boneka. Bisa dicoba. Nah, misalnya gini. Jadi kalau bonekanya ngomong gitu. Ear saya nggak gerak. Ininya nggak gerak. Itu gerak. Enggak, ini nggak gerak. Gerak enggak. Gerak. Enggak, gerak. Jadi nggak gerak kan? Hubungannya dengan bersyukur. Nah, dalam ventriloquist tuh Pak. Dalam ventriloquism itu ada, jadi supaya bibir kita nggak gerak, ada beberapa huruf yang harus disubstitusi atau diganti. M, B, P itu kan kalau kita ngomong pasti bibir gerak Pak ya. Nggak mungkin bilang makan, M bibirnya nggak gerak. Makan. Jadi orang yang pertama belajar ventriloquist itu, dia pertama kali itu harus mengganti sebelum dia bisa membuat M-nya memang nggak gerak dan suaranya M. Misalnya pakai N, misalnya makan tuh jadi nakan gitu. Tapi orang masih akan bisa nangkep bahwa itu makan. Nah, terus dari situ Pak, saya baru ngeh gitu. Orang Islam kan kalau katanya meninggal itu yang husnul khotimah kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa saya bilang kalimat la ilaha illallah? Salah satunya menurut saya karena kalimat ini Pak, orang nggak nggerak bibir pun bisa ngucap, coba. La ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling ringan diucapkan bahkan orang yang sedang mengalami sakaratul maut, yang katanya sakitnya luar biasa, bahkan orang itu yang susah menggerakkan apapun termasuk bibirnya bisa ngucapin Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak gerak. Ringan sekali. Yang kedua, saking ringannya dan nggak gerak, maka orang nggak tahu juga orang mana yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kita nggak bisa menjudge nih orang nggak ini mengucapkan atau tidak mengucapkan nggak. Jadi benar-benar pada dirinya sendiri. Betul.
ini benar-benar dirinya sendiri. Oke. Bahkan orang nggak tahu bahwa dia husnul khotimah, Oke. rahasia misteri Ya, Allah sendiri gitu. Nah, maksud saya itu kan bagian dari belief juga Pak ya. Iya, La ilaha iya, illallah Muhammad iya, Rasulullah iya. hadits itu. Bersyukur ini juga gitu menurut saya. Jadi bersyukur itu ringan. sebenarnya. Ringan, nggak bisa kelihatan orang yang mana yang bersyukur mana yang enggak. Karena ini kan berkaitan sama keyakinan. Iya. Gitu. Akhirnya artinya di media sosial ada orang bilang ini orang bersyukur banget, ya belum tentu juga. Yang Dan yang dibilang nggak tidak bersyukur belum tentu juga. gitu. Oke, kita tidak bisa menilai orang lain ya. Iya, ini Itu tapi itu belief itu betul-betul dalam diri sendiri Betul. gitu. Jadi apakah kita mensyukuri atau tidak mensyukuri, Iya. itu kembali pada dirinya sendiri. Dan sebenarnya itu ringan sekali. tadi. ringan sekali. Oke. Jadi orang kalau bersyukur aja nggak bisa, nggak usah lah berharap bisa bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama dan berhijrah. Jadi beratan sholat ya sebenarnya Beratan sholat dibanding bersyukur ya. dibanding bersyukur. Beratan berdoa dibanding bersyukur. Oke. Bersyukur itu sesuatu yang paling mudah. Oke. Benar nggak? Benar. Kira-kira cirinya apa kok Jon? Ciri orang bersyukur. Iya, yang paling sederhana sekali lah. Walaupun ini tentu belum tentu karena Kak Jan sampaikan bahwa bersyukur itu sesuatu yang ada di dalam betul. Iya. Sesuatu yang di dalam betul. Kita tidak tahu apakah sungguh bersyukur atau tidak bersyukur, tetapi secara umum kita bisa melihat dengan sederhana. Ciri bersyukur itu apa? Orangnya terlihat ceria sih ya. Ceria. Bahagia, antusias. Kan minimal senyum ya, gampang Minimal senyum. senyum ya. Jadi- Gampang senyum. Oke, Gak jadi kemerungsung gitu loh Pak. Jadi jika demikian ya mari kita di keluarga kita gitu kan. Kita mulai dengan membiasakan senyum. Nah, itu sederhana ya. Iya, iya. Jadi kalau kita membiasakan senyum, insya Allah kita sudah membiasakan salah satu Ciri orang bersyukur. ciri orang bersyukur. Walaupun jangan kemudian kita menuding orang yang tidak tersenyum, Ya, bersyukur ya. tidak bersyukur gitu. Emang bawaannya begitu ya. Iya, iya. Ini soalnya terjadi Kajen kan. Gitu. Di masyarakat Jawa itu serius itu dianggap penting. Oke. Jadi bahkan kadang saya melihat ini di pernikahan gitu kan. Orang tua ini kan saya sangat bersyukur anaknya menikah dan dia bahagia betul. Gitu. Iya, iya, iya. Tetapi ketika di foto, dibilang senyum Pak, senyum. karena dia tidak ingin kelihatan tidak serius. Oke. Jadi senyum sulit sekali walaupun sekarang aman di musim Covid itu kan semua kita nggak perlu senyum pakai masker tetapi balik ke yang kita sampaikan senyum itu memang betul-betul dari dalam ada rasa senyum. Nah itu salah satu ciri yang sederhana. Kemudian yang lain apa kira-kira? Selain bersyukur, senyum ya. Senyum. Selain senyum, orang Tadi sudah disebutkan sekilas ekspresinya seperti apa? Wajahnya. bahagia, antusias, Iya, wajahnya gembira ya. gembira. Jadi keningnya tidak berkerut lah. Gitu kan. Ini yang kita juga perlu latih ya. Karena dalam hidup kan selalu ada masalah. Iya, iya. Tidak ada hidup tanpa masalah. Iya, iya. Nah, apakah kemudian kening kita gampang berkerut atau tidak? Gitu kan. Iya, iya. Ketika kita sudah bisa menjaga agar kening kita tidak gampang berkerut, itu sudah satu ciri lagi yang kita miliki bahwa insya Allah bahwa kita adalah pribadi yang bersyukur. Ya sebenarnya kalau ini paling gampang dilakukan sama orang merah Pak. Orang hijau dia cenderung sama orang kuning gitu kan, serius ya kan. Tapi dengan diingatkan untuk bersyukur saja sih sebenarnya sudah sangat membantu juga Pak. Selain tadi kemudian kita sering senyum, gembira gitu. Ketika kita diingatkan dengan kata bersyukur itu menurut saya sangat membantu sih. Kayak misalnya ketika kadang-kadang gitu, misalnya dua orang suami istri sangat menginginkan seorang anak. Ya. Ketika dia pertama dapat anak tuh
kelihatan sekali bersyukurnya. Tapi lama-lama rumahnya berantakan. Dia tidak melihat bahwa itu berantakan tuh karena dia punya anak dan dia harus bersyukur karena rumahnya berantakan gitu. Iya kan? Misalnya, lama-lama lupa gitu. Terus akhirnya melihat bahwa berantakan ini musibah. Lah yang pengen punya anak siapa? Iya. Tapi sebelum ke sana, ada ciri ketiga lagi ya, Kak Chan. Berterima kasih, Kak Chan. Oke, iya. Jadi ketika kita gampang mengucapkan berterima kasih, gitu. Walaupun ekspresi berterima kasih beda-beda, karena di beberapa kultur itu tidak verbal. Iya. Biasanya di kultur yang lebih tradisional itu tidak verbal. Tidak verbal ya. Berterima kasihnya kemudian dengan tindakan. Sementara di kultur urban gitu kan, itu lebih verbal. Ya. Tetapi apapun, apakah mau kultur tradisional dengan tindakan atau kultur urban yang lebih verbal gitu. Tapi berterima kasih itu menjadi satu ciri. Satu ciri. Jadi kalau orang gampang berterima kasih, ini berarti orang ini rasa syukurnya memang tinggi. Jadi kalau tadi kita banyak senyum, kita cukup senyum, kita cukup wajahnya menampakkan gembira, kening tidak berkerut, kemudian juga banyak berterima kasih. Nah, insya Allah itu aspek bersyukurnya lumayan kuat. Kuat ya. Dan itu jadi pijakan utama untuk sukses di rumah tangga. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan warna apa? Dengan warna otak nih. Biru. Kenapa biru? Karena biru itu yang berkaitan dengan kedamaian, kemudian ketenangan, gitu Pak. Ya. Iya kan? Iya. Nggak mau ada konflik. Orang bersyukur kan damai, tenang. Ya. Dan bersyukur itu nggak perlu pakai mikir untuk bisa bersyukur itu. Karena ringan tadi. Karena ringan. Iya. Iya nggak sih Pak? Ya, betul. Jadi berarti kalau mau bersyukur menguatkan biru Pak ya? Menguatkan biru. Itu yang kemudian saya juga masih belajar ini pada teman-teman yang kuat gitu. Ya antara pada teman kita, pada Mas Yoga tadi kan. Suatu saat yang dia kehilangan pekerjaan yang sudah memberikan kepastian penghasilan setiap bulan. Tapi saya tidak melihat ada sebuah ekspresi yang kemudian muram, enggak gitu kan. Dan kemudian suatu saat ketemu saya dan saya lagi keperlu tim lagi dan saya tawarkan sebuah pekerjaan itu, kalimat pertama yang disampaikan adalah nanti kalau Bapak merasa nggak cocok dengan kerja saya, beritahu saya saja. Untuk saya siap berhenti. Saya ini orang butuh kerjaan gitu kan, tidak berusaha meyakinkan gitu, tidak berusaha meyakinkan saya, tapi dia justru menawarkan suatu kondisi yang membuat saya sendiri nyaman. Itu yang membuat saya makin tertarik untuk meng-hire dia. Iya. Nah ini tidak berusaha dengan sekuat tenaga meyakinkan bahwa saya ini orang yang capable gitu Pak ya? Tidak. Jadi tapi dia justru dengan sikap positifnya saja bahwa saya akan bantu apa yang saya bisa bantu, tapi kalau nanti ternyata saya tidak relevan, tidak kompeten, langsung saja beritahu. Tidak usah nggak enakan ya. Nggak usah nggak enakan dan sebagainya. Nah ini yang modal yang luar biasa dari bersyukur gitu. Dan ternyata gitu. Itu mengantarkan Mas Yoga pada sebuah kesempatan baru gitu kan, yang dia tidak akan memiliki waktu gitu kan sebelumnya kalau itu. Nah balik di keluarga, kalau setiap individu di keluarga tersebut ada suami, istri, anak-anak saling mensyukuri kehadiran dari anggota keluarganya gitu. Pasti nggak sempurna semua ya, nggak ada orang sempurna ya. Tapi ketika kita paling mensyukuri dari seluruh eksistensi dari semua orang bagian keluarganya, ini yang kemudian akan menumbuhkan modal utama yang membuat keluarganya makin bagus. Jadi karena barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah. Betul. Ya, Pak? Nggak tahu ditambah apa, yang ditambah kebahagiaan, ditambah
Ditambah rasa syukur yang jelas. Iya, dan tadi karena juga kita menjadi nggak kebebanan apa-apa, menjadi rileks. Kita juga menjadi lebih rasional kok, Jan. Oh, lebih rasional. Artinya Karena lebih tenang ya. lebih tenang, kita melihat peluang-peluang yang ada juga lebih bisa. Iya, iya. Tetapi kalau kita sendiri sudah terbalut oleh kufur kita gitu kan, ini kan luar biasa. Iya, Efeknya akan menurunkan kita. iya, iya. Nah, orang menyebutkan kan rumput tetangga lebih hijau dari. Iya, iya. Nah, kita sendiri kan cenderung itu godaan terbesar. Benar, benar. Apalagi zaman sekarang loh ya. Iya, iya. Benar, Pak. Oh, karir ini lebih hebat. Anaknya Pak itu lebih bagus dari anak kita dengan kamu. Gitu. Oh, Suaminya ini, istrinya ini. Tuh dandan kamu di rumah pakai daster doang gitu. Jadi Dulu perasaan sebelum nikah kamu cantik, ya ketemunya di tempat umum pakai dandan. Sekarang di rumah, di dalam rumah. kemudian dibalas juga loh misalnya kan. Dulu rasanya kamu ganteng, ternyata mendengkur. Iya, iya. Ini kan bisa masalah. Dan itu tidak bersyukur ya. Itu tidak bersyukur. Bahwa kadang kita terganggu dengan daster, kita terganggu dengan dengkur dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, diomongin aja gitu. Iya, iya. Tetapi itu tidak membuat kemudian kehilangan rasa syukur. Iya. Karena ada banyak sekali kebaikan yang lebih yang membuat kita harus terima dengan itu.